Ya, sudah. Baik. Nah, kita akan mulai. Topiknya tentang menjadi pemimpin yang berkembang dapat membangun tahapan kepemimpinannya. Menjadi pemimpin yang berkembang dan dapat membangun tahapan kepemimpinannya. Ini topik kita pada kesempatan sore hari ini di dalam mata kuliah kepemimpinan transformasional. Nah, jadi eh ini ayat Mas kita ulangan 13 ayat 28. Saya percaya kita semuanya Bapak Ibu juga sudah memahaminya atau sudah mengerti. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Oke, dan dari ayat emas ini di sana dikatakan Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya, saya percaya kita semuanya sudah memahami. Saya pikir hanya mengingatkan atau hanya merefresh kembali kita bahwa artinya Tuhan memang sudah merencanakan, Tuhan memang sudah katakanlah sudah berinisiatif untuk menjadikan kita sebagai kepala atau menjadi pemimpin. Iya, apa itu pemimpin? Sekali lagi, yang paling umum banyak orang berkata atau berasumsi atau berpendapat bahwa pemimpin itu adalah hierarki yang tertinggi di dalam sebuah organisasi. Ya, dalam semua pengertian, bukan hanya pengertian dari konteks rohani atau agama, dalam segala pengertian. Pokoknya kalau dibilang pemimpin, apa itu pemimpin? Oh, berarti dia orang tertinggi atau yang menjabat atau yang menduduki hierarki tertinggi dalam sebuah organisasi. Nah, kira-kira begitu pendapat umum. Nah, survei membuktikan bahwa pemimpin terjadi dari 5% adalah karena dilahirkan atau karena ditakdirkan, artinya memang orang-orang yang Tuhan tentukan untuk menjadi pemimpin, misalnya seorang raja, ya seorang raja atau ratu, ya anaknya raja berarti memang dia nanti akan menjadi seorang raja lagi, menggantikan posisi ayahnya atau yang disebut itulah yang dilahirkan atau ditakdirkan. Nah, 10% orang menjadi pemimpin karena kondisi kritis, artinya terpaksa. Salah satu contoh konkretnya yang terjadi di bangsa kita adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, almarhum Bapak B.J. Habibie. Nah, beliau menggantikan almarhum Bapak Presiden Soeharto yang pada saat itu lengser atau mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi terpaksa digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie. Itulah karena terpaksa atau karena kondisi kritis. 10% saja di dunia ini. Nah, sementara 85% pembentukan. Jadi semua pemimpin-pemimpin terjadi karena pembentukan atau disiapkan atau diajari atau diproses atau dibentuk. Itulah pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kehidupan ini. Dalam segala aspek sekali lagi. Tidak hanya dalam aspek rohani atau aspek agama, tidak. Tapi dalam segala aspek. Ya. Oswald Sander berkata, seorang pakar pemimpin juga pendeta, Oswald Sander berkata, pemimpin adalah orang yang berpengaruh. John C. Maxwell juga berkata, pemimpin adalah orang yang memiliki pengaruh dan mengembangkan orang lain atau pengikut untuk menjadi pemimpin baru. Kenneth O. Gengel, pemimpin adalah orang yang mempergunakan karunia rohaninya berdasarkan panggilan Allah untuk melayani orang lain dalam mencapai tujuan yang Allah berikan kepadanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, ini saya kutip beberapa definisi dari para pakar-pakar yang notabene juga mereka pemimpin-pemimpin hebat berpengaruh. Nah, kita masuk ke topik kita. Jadi kepemimpinan itu sebetulnya harus melewati pengembangan kepemimpinan. Iya, harus melewati proses yang namanya pengembangan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan tidak ada yang langsung jadi semalam, saudara. Ya, hari ini kita belajar, hari ini kita berdoa, berdoa sambil berlutut, sambil menangis-nangis juga di hadapan Tuhan, bukan berarti langsung besok jadi pemimpin, kan begitu. Jadi lewat proses pengembangan. Iya, Musa diproses Tuhan 40 tahun. Iya kan? Daud diproses Tuhan kurang lebih sekitar 7 sampai 9 tahun.
Iya, Yusuf diproses Tuhan sekitar 13 tahun. Iya, waktu Yusuf dibuang itu dia umur 17 tahun. Dan Alkitab mencatat pada waktu dia diangkat oleh Firaun menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia berumur 30 tahun. Berarti ada jenjang waktu 13 tahun. Ada selang waktu 13 tahun Yusuf diproses. Jadi tidak ada yang instan. Ya, zaman sekarang kan zamannya serba instan kan begitu ya. Ya, apalagi anak-anak muda. Kalau saya mengajar bertemu dengan anak-anak muda di kampus, ya maunya instan. Pak, yang cepat aja deh Pak, gitu ya. Gitu. Bahkan ironisnya kadang ada berani juga. Saya pernah ada berani, seorang mahasiswa dia datangi saya, dia menggenggam satu amplop, ya dia mau salam tempel, istilah kalau istilah umumnya salam tempel, ya. Saya bilang apa-apaan, kok kamu berani banget udah mata kuliah agama, kamu berani lagi pakai salam tempel. Saya bilang kalau kamu berani nekat, saya ulangi lagi, malah kamu bapak nggak akan kasih lulus. Saya bilang begitu, sudah. Bayangkan udah mata kuliah agama, dia nekat pula pakai salam tempel. Saudara-saudara, itulah anak muda zaman sekarang. Ya, jadi tidak ada yang instan, semuanya bicara tentang proses, apalagi bicara tentang kepemimpinan. Dan saya yakin semua Bapak Ibu juga sudah memahami. Nah, ketika seseorang menemukan visi dan misi dalam hidupnya, dan terjadi kedamaian dalam dirinya atau katakanlah inner peace, lalu mulailah dia berkembang, membentuk karakternya, jati dirinya, lalu membangun segala ucapan, tindakannya, tingkah lakunya, pengaruhnya, maka pada saat itulah dia akan terus berkembang dan akhirnya menjadi seorang pemimpin sejati. Dengan kata lain, sekali lagi, proses pengembangan. Iya. Jadi pemimpin juga bukan sekedar gelar atau jabatan atau posisi tertentu. Bukan, saudara-saudara, walaupun memang itu juga termasuk kategori kepemimpinan. Sekali lagi, seperti tadi di awal saya katakan, John Maxwell berkata kepemimpinan adalah pengaruh. Jadi seseorang yang dapat dikategorikan leader atau pemimpin, itu adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain secara positif, sehingga dia mengikuti apa yang dikatakannya. Ya, baik. Kita mulai dari kita membuka di dalam Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Oke. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ini saya pikir ini sudah ayat yang familiar juga. Pasti kita sering mendengar atau bahkan juga sudah memahami. Artinya cukup jelas di sana bahwa Tuhan menekankan ada proses pengembangan dari mulai perkara kecil sampai kepada perkara yang besar. Ya kan begitu. Ya. Kalau dalam cerita biografinya Daud, kita sama-sama tahu ya ketika Daud akan menghadapi Goliat, pada waktu itu dia ditanya oleh Raja Saul, ya, apakah kamu yakin bisa menghadapi Goliat? Ya, maka Daud berkata menjawab, hambamu ini sering mengalami kayak gitu. Ya, pernah melawan singa, pernah melawan beruang gitu ya, yang coba mengganggu kambing-kambing yang digembalakannya. Artinya berarti kalau dari situ ada tahapan. Ada tahapan, ada prosesnya dari Daud waktu itu melawan singa, lalu Daud melawan beruang, sampai akhirnya dia bertemu melawan Goliat. Nah, jadi dari sini saya mau mengajak kita semakin betul-betul memahami bahwa ada proses. Ya, ada proses sekali lagi, bukan instan, tapi harus ada proses. Nah, di dalam proses itulah kita harus berperan atau kita harus betul-betul memahami atau katakanlah menelusuri
proses itu dari waktu ke waktu sehingga kita mengerti bahwa kita sekarang ada di jenjang yang mana, kita ada di dalam situasi kondisi kepemimpinan yang seperti apa, kita sudah sampai di tahap yang mana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini itu yang harus kita pahami dan ini yang kita mau pelajari di dalam topik yang ketiga ini. Oke, jadi ini dia tahapan atau tangga kepemimpinan. Tahapan atau tangga kepemimpinan. Yang pertama adalah tingkat posisi. Yang pertama, ini kalau tadi seperti di gambar ini, tangga ini yang paling bawah. Ya, dia masih ada di paling bawah, itu namanya tingkat posisi atau position. Ya, dalam tahap ini perjalanan kepemimpinan kita dimulai ketika kita mendapat posisi. Posisi dalam sebuah kepanitiaan, posisi ketika ada di organisasi, posisi ketika mungkin kita mulai bekerja kan, ketika mulai diterima bekerja, lalu biasanya nanti pimpinan atau bos perusahaan akan bilang kepada kita, kamu diterima di bagian A, katakanlah gitu ya, atau di bagian B. Nah, itulah yang dimaksud dengan posisi. Ya. Ya, cikal bakal seluruh tahapan atau jenjang kepemimpinan dimulai dari yang paling bawah yang namanya posisi. Ya, pada saat itulah kita mulai belajar mengembangkan diri dan seterusnya. Ya, cuma memang ironisnya sekali lagi seringkali kita nggak menyadari gitu ya bahwa waktu kita diterima bekerja atau waktu kita memulai pelayanan atau waktu kita memulai di satu tempat lalu kita diterima, dimasukkan ke dalam satu posisi. Nah, kita seringkali nggak menyadari bahwa itulah langkah awalnya, itulah salah satu step atau tangga pijakan untuk kita naik terus ke jenjang sampai ke akhirnya menjadi seorang pemimpin sejati. Nah, tugas pertama ini di dalam konteks posisi, disinilah kita harus betul-betul menunjukkan kepada atasan, kepada semua orang yang di sekitar kita gitu ya, supaya akhirnya kita berhasil gitu ya, supaya akhirnya kita berhasil mempertunjukkan kepada orang, kepada pemimpin, atasan kita atau bos kita bahwa kita memang layak ditempatkan atau layak dianggap sebagai seorang pemimpin dalam arti di posisi tersebut. Ya, di posisi tersebut. Nah, realita di lapangan dalam hal seperti ini pun seringkali ada banyak orang tidak menyadari bahwa itulah sebetulnya jenjang kepemimpinan. Begitu. Ya, itulah jenjang kepemimpinan, itulah salah satu tahapan kepemimpinan. Ya, kita menganggapnya bahwa ya kita diterima bekerja, kita diterima dalam satu pekerjaan, dalam satu pelayanan dan sebagainya, ya anggapnya itu karena biasa aja, itu sesuatu yang lumrah, itu sesuatu yang biasa. Tidak menganggap itu sebuah langkah atau sebuah bagian dalam tangga kepemimpinan itu sendiri. Nah, ini juga yang sangat perlu kita sadari atau kita pahami di sore hari ini. Ya, dalam posisi ini memang tahapan kepemimpinan ini memang kepemimpinan kita ya hanya sebatas dianggap karena kita sedang melakukan pekerjaan di posisi tersebut ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Misalnya begini ya. Ini saya kasih contoh, misalnya kita diterima, anggaplah saya atau seseorang diterima lalu bekerja sebagai koordinator driver atau supir gitu kan. Driver atau supir. Nah, otomatis ruang lingkupnya, gerak-geriknya, ranahnya ya, ruang lingkupnya hanya ada di sebatas katakanlah supir, ya dia hanya berhubungan dengan kendaraannya. Kalau koordinator driver supir ojek sepeda katakanlah ya seperti di gambar ini ya, berarti ruang lingkupnya ya seperti itu ya, memperhatikan ojek sepedanya, kondisi sepedanya, mungkin seperti itu dan seperti itu. Hanya sebatas itu. Dengan kata lain memang kecil, jadi nilainya kecil. Ya, nilai kepemimpinannya kecil. Ya. Nilai pengaruhnya belum ada. Nilai-nilai lain-lainnya lagi juga tidak ada. Hanya betul-betul sebatas ruang lingkup atau job description yang memang harus kita lakukan sesuai dengan di mana kita ditempatkan. Ya, mungkin di bagian marketing, mungkin di bagian gudang atau stok, mungkin di bagian
lapangan, mungkin di bagian apa, ataupun di dalam pelayanan ya, di dalam pelayanan musik, misalnya di gereja, mungkin di bagian musik, di departemen musik, atau di bagian multimedia, atau di bagian mana-mana. Nah, sebatas itu saja pasti ruang lingkupnya. Oke. Ya, kelihatannya memang sederhana, kelihatannya memang hanya kecil saja ruang lingkupnya. Tapi ini sekali lagi ini penting. Ini jenjang yang pertama yang harus kita lewati dengan sungguh-sungguh. Iya. Di dalam kepemimpinan pada saat posisi seperti ini, ya pada saat posisi ini memang pastinya kan tidak akan bertahan lama, kan begitu ya. Ya, logikanya atau katakanlah bahwa menurut jobnya biasanya kan kalau seperti organisasi hanya sekitar 5 tahun masa periode ya, kemudian diganti lagi nanti tahun berikutnya, periode berikutnya akan berganti lagi. Ya, memang kemungkinan masih ada di tempat yang sama jikalau mungkin para pemimpin atau bos di atasnya kita menganggap bahwa kita kurang berprestasi, mungkin begitu. Jadi periode berikutnya, tahun-tahun berikutnya ya kita masih di posisi yang sama, kita masih di tempat yang sama, kita masih dengan pangkat yang sama begitu ya. Nah, tapi idealnya itu harusnya tidak bertahan lama. Idealnya pasti akan ada kenaikan. Karena kembali lagi kan tadi di Ulangan pasal 28 ayat 13 bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor dan kita akan selalu naik. Artinya rencana Tuhan akan prosesnya itu semakin hari semakin naik. Ya, ibarat tangga tadi semakin naik, ya. Nah, sebaliknya juga makanya jangan pernah berharap kita juga waktu kita ada di satu posisi, jangan saya berharap ya udah deh saya di sini terus. Kan tentunya tidak ya. Pasti kita mau mengingini tempat yang lebih tinggi, kita pasti mau mengingini tempat yang lebih naik lagi atau yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, jadi ini tidak akan bertahan lama. Ya. Idealnya filosofinya begitu. Oleh karena itu, inilah kesempatan yang paling baik sebagai langkah utama atau langkah pertama di dalam kita membangun kepemimpinan kita. Ya. Kalau dalam konteks sekuler, ya pasti saya percaya pasti Bapak Ibu sudah memahami. Kalau dalam konteks sekuler, ya ketika kita dianggap tidak bermanfaat, dianggap tidak efektif, dianggap tidak berdaya guna, dianggap tidak memenuhi target dan sebagainya, tentunya kita akan dibuang. Atau kalau dalam zaman sekarang kan musim-musimnya outsourcing gitu ya, katakan musimnya kontrak, maka kontrak kita tidak akan diperpanjang atau dengan kata lain kita tidak dipakai lagi di tempat itu. Nah, jadi kelihatannya sepele. Tadi saya katakan memang ruang lingkupnya hanya itu, sebatas pekerjaan yang memang diberikan atau dipercayakan pada kita pada saat itu. Tapi juga tidak bisa dianggap sepele karena kedepannya itu akan mempengaruhi apakah kita akan naik lagi jenjang kita, apakah kita akan dipercayakan lagi yang lebih tinggi dan sebagainya, berpengaruh juga. Ya, jadi kalau pakai istilah umumnya gampang-gampang susah, ya gampang-gampang susah. Kelihatannya gampang, oh iya gampang. Kita melamar bekerja, oke, kamu bagian marketing ya, oke Pak, siap bos. Ya gampang, oke, kelihatannya gampang, tapi juga tidak bisa dianggap sepele atau main-main. Kira-kira begitu di posisi ini, saudara ya. Jadi ini tingkat pertama namanya posisi atau position. Ya. Saya percaya ya baik di dalam konteks rohani, organisasi pelayanan, kerohanian maupun juga organisasi sekuler, di kantor, di pekerjaan, dimanapun, saya pikir sama aja. Saya pikir sama aja. Ya saya mengamati, saya belajar, saya pikir sama aja. Ya, dimulai dari posisi yang dimana kita diberikan tugas atau dipercayakan sebagai langkah awal. Ya. Contohnya kalau di Alkitab juga tadi ada saya sudah sebutkan beberapa orang. Contohnya salah satunya lagi adalah Rehabeam ya. Rehabeam anaknya Salomo. Ya. Jelas sebetulnya anak ini tidak betul-betul tidak memenuhi kualifikasi kalau secara kepemimpinan. Ya. Tapi ini hanya karena dia anaknya Salomo, maka dia mendapat. Tapi juga kan ternyata terbukti bahwa kepemimpinannya tidak berhasil, malah kacau. Bangsa Israel waktu dijabat dia kacau, bahkan akhirnya terjadilah perpecahan antara Israel Selatan dengan Israel Utara. Ya, ini salah satu contoh konkret kalau dalam konteks di Alkitab, saudara. Ya, jadi
ketika dia diberikan jabatan raja itu, sekali lagi, apalagi ini jabatan raja ya, ini udah bukan posisi yang paling bawah lagi atau posisi yang sederhana, ini sudah posisi tinggi sebetulnya. Tapi dia tidak berdaya, tidak berupaya untuk, artinya dia bisa melakukan seluruh tugas tanggung jawabnya sebagai raja dengan baik. Nah, itu yang tadi yang saya maksudkan di awal. Ya, jadi apapun tugas atau posisi yang ada diberikan sama kita saat ini, itu adalah langkah awal. Terima itu, anggaplah itu sebagai langkah awal, tangga pertama di mana kita akan menuju ke tangga berikutnya yang lebih baik. Ya, makanya di sini saya sebutkan hampir semua pemimpin memulai kepemimpinannya dari posisi atau jabatan yang diterimanya atau yang dipegangnya pada waktu awal pertama kali. Nah, tapi kemudian harusnya dia berkembang ke tahap berikutnya. Karena kalau tidak berkembang, maka ya berarti kepemimpinannya habis, kan begitu ya. Tadi mungkin dipecat, mungkin tidak diperpanjang kontraknya, mungkin tidak dipercaya lagi dan sebagainya. Artinya ya habis sampai di situ. Jadi tadi saya katakan gampang-gampang susah. Tapi bagaimana kalau kita berhasil ya, tadi misalnya jabatannya sebagai koordinator driver, koordinator supir gitu ya, atau katakanlah supervisor supir, seperti begitu. Tapi waktu kita bekerja dengan bagus, dengan berhasil, maka kita akan naik ke tingkat berikutnya. Tangga atau tahapan kepemimpinan yang berikutnya adalah tangga permisi atau permission. Ya, kedengarannya unik ya, permisi itu atau permission itu dalam bahasa Inggris terjemahannya artinya izin. Ya, tingkat izin ya. Apa maksudnya tingkat izin? Nah, begini saudara, tingkat izin itu maksudnya atau permisi itu, waktu kita bekerja, kita mempergunakan baik itu jabatan kita ataupun segala cara upaya-upaya kehidupan kita secara pribadi membangun hubungan, mulai membangun interaksi, relasi dengan orang-orang lainnya di sekitar kita. Dengan kata lain, kita mencari izin permisi untuk masuk ke dalam kehidupan mereka dan mulai dekat dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak sebatas job di dalam tugas tadi yang diberikan kepada kita. Jadi kita mulai mengembangkan lagi area kita, yaitu bukan hanya sekedar kita terfokus kepada job yang kita harus lakukan, job description sesuai tugas yang dipercayakan, tapi kita mengembangkan areanya lagi, yaitu hubungan atau relasi atau interaksi dengan orang-orang lain. Karena ketika kita telah peduli dan dekat dengan hidup mereka, dengan orang-orang yang di sekitar kita, maka otomatis mereka juga akan rela, tanda kutip mereka akan rela, akan mau untuk membantu kita, menolong kita, bekerja sama dengan kita, ya. Tidak hanya sebatas dalam rangka itu jabatan, ya, satu departemen, satu posisi dan sebagainya, tapi dalam segala hal. Ya, tapi dalam segala hal. Nah, di sini saya simpulkan bahwa mengembangkan interaksi dan komunikasi, ya, dimulai dari satu bagian atau satu departemen, kemudian meluas lagi mungkin antar departemen, meluas lagi mungkin antar bagian, sampai akhirnya kita membangun komunikasi dengan seluruh yang ada di dalam ruang lingkup organisasi atau di mana kita berada. Ya, katakanlah kalau di kantor kita masing-masing ya berarti di kantor. Kalau di gereja kita masing-masing ya berarti di gereja kita dengan seluruh majelis, pengerja, bahkan sampai koster mungkin ya yang paling bawah juga kita membangun relasi dan komunikasi. Supaya akhirnya kita ini diterima, kita dapat tempat di hati mereka, di kehidupan mereka sebagai seseorang yang siap bisa dibantu, siap bisa ditolong dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Tadi saya bicara dengan Pak Surbakti sebelum memulai ini. Tadi Pak Surbakti masuk lebih awal. Saya lalu cerita-cerita. Ternyata Pak Surbakti pernah di Bogor dan SMA-nya di salah satu sekolah di Bogor. Dan ketepatan saya pernah jadi juga guru agama di situ. Ya. Sebelum jadi dosen dulu saya guru agama di situ, di salah satu sekolah SMP di Bogor ini. Nah, saya tidak lama mengajar di situ, tidak lama, hanya sekitar 5,5 tahun ya, atau katakanlah 6 tahun kurang saya mengajar di situ.
Ya, dimulai dari kondisi anak-anak yang, wah, namanya juga anak-anak SMP ya, pasti Bapak Ibu tahu ya, gimana kelakuannya, bagaimana tipikalnya, bagaimana candanya, gurauannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Wah, oke, saya mulai di situ. Oke. Namanya juga sekolah Kristen, ya sekolah Kristen, saya membangun supaya ada ibadah, mulai ada ibadah. Langkah pertama yang saya dekati adalah guru kesenian di sekolah itu. Guru kesenian saya dekati, saya berbicara dari hati ke hati begini. Pak, intinya begini, intinya saya mengajak dia menolong saya bagaimana kalau kita bangun ada ibadah di sekolah ini. Ya, ada ibadah di sekolah ini. Masalahnya harus ada yang main musik gitu. Ya, bisa nggak Bapak menolong saya? Ya, mempersiapkan anak-anak ini yang bisa memainkan musik jadi tim musiknya dalam untuk kita beribadah. Ya, singkat cerita, tapi tentunya tidak segampang yang saya ceritakan, saya saksikan ini enggak ya Bapak Ibu. Perlu perjuangan. Oke. Langkah kedua adalah pembina OSIS. Pembina OSIS saya dekati karena alat-alat musik, alat-alat band dia yang berpegang, dia yang memegang, dia yang bertanggung jawab. Otomatis saya dekati. Saya mulai membangun komunikasi, interaksi. Ya, kebetulan bapak ini masih single, masih bujangan gitu kan. Wah, jadi lebih enak ya. Oke, kita nongkrong bersama, kita makan bakso bersama di pinggir jalan. Oke, kita membangun link, saya membangun komunikasi. Singkat ceritanya dia mau, Pak boleh nggak saya pinjam alat-alat band di luar jam sekolah untuk anak-anak latihan untuk nanti melayani di ibadah. Oh silakan Pak Madison, silakan. Pakai Pak, boleh Pak. Bisa saya pinjam kuncinya Pak. Kunci inventaris alat-alat. Oh silakan Pak, ini Pak, boleh. Ya, singkat ceritanya. Oke. Mulai lagi merangkak lagi ke guru yang lain ya. Mulai lagi anak-anaknya dan sebagainya. Ya, disitulah saya mulai membangun komunikasi. Ya. Akhirnya terjadilah ada ibadah di sekolah itu, ada ibadah juga, ada kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya, ada pemuritan, ada komsel, banyak lagi saudara-saudara ya, ada retreat, saya membangun retreat dan sebagainya ya, 5 sampai 6 tahun saya membangun di situ ya. Nah saudara, jadi itu tahapan berikutnya ya, itu tahapan yang kedua, dan ini pun sangat-sangat urgent. Ini pun sangat-sangat urgent, sangat-sangat krusial di dalam tangga kepemimpinan kita. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang, katakanlah pemimpin yang benar, pemimpin yang berhasil dalam konteks pelayanan kita. Ya. Di dalam tingkat permisi atau permission atau izin ini, maka lebih berorientasi kepada hubungan yang lembut, hubungan yang hangat, hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang memang tulus dan sebagainya. Banyak ya saudara-saudara. Nah, jadi menciptakan hubungan dengan bawahan atau dengan tim atau dengan sesama karyawan, sesama anggota yang lain. Kalau dalam konteks di kantor ya karyawan atau staf-staf yang lain, ini sangat penting sekali lagi. Ini tahap yang kedua juga tahap genting ya, tahap genting saudara-saudara ya. Jadi ini perlu kita betul-betul kita kelola, kita manage, kita awasi supaya kepemimpinan kita menjadi lebih baik. Ya, mengembangkan sikap, tentunya sikap saling memperhatikan, mempercayai, menghormati, ya menolong, sekali lagi komunikasi yang baik, yang tulus tadi dan sebagainya, itu harus kita perhatikan di dalam kita mulai masuk di tahapan yang kedua ini. Ya, karena kalau ini berhasil, wah ini sangat luar biasa, saudara. Ya, kalau ini berhasil, ini fase gentingnya. Ya, ini fase gentingnya. Kalau tadi yang pertama tingkat jabatan, tingkat posisi, sekali lagi saya katakan itu gampang-gampang, susah. Ya, tapi kalau tingkat kedua ini mulai tingkat yang genting. Ya, baik, saudara. Contoh di Alkitab adalah Nehemia ya. Bapak Ibu pasti tahu ya, tokoh Nehemia bagaimana dia diutus oleh raja untuk membangun kembali kampung halamannya, yaitu Yerusalem, terutama tembok Yerusalem yang hancur lebur karena dihancurkan sejak zamannya kerajaan Babelonia pada waktu itu. Nah, Nehemia pulang membangun kembali kampung halamannya dengan jabatan posisi yang diberikan oleh raja pada waktu itu,
dia sebagai bupati. Sebagai bupati, ya. Tapi tidak serta-merta karena dia bupati berarti dia bisa menyuruh, bisa memerintahkan, bisa melakukan apapun seenaknya atau semaunya. Tidak. Tapi apa yang dilakukan Nehemia? Membangun tahapan tadi, permisi. Iya, minta izin. Dia mendekati seluruhnya, baik rakyat maupun katakanlah orang-orang penting, tua-tua yang masih ada di Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, dia menyampaikan visinya bagaimana pentingnya tembok Yerusalem, ya. Tembok Yerusalem itu sebagai bentuk, salah satu bentuk atau tanda bahwa itulah kedaulatan kotanya, kedaulatan kampung halamannya sebagai sebuah kota Yerusalem, apalagi berhubungan dengan kemegahan di zamannya Daud, ya kan begitu. Lalu juga Nehemia memperkenalkan atau memperkenalkan hadirat Tuhan mulai dengan mengajak mereka berdoa, ya. Kita baca di dalam Nehemia, ya, kitab Nehemia dari pasal yang pertama sampai yang terakhir, kita bisa lihat bagaimana Nehemia mengajarkan firman Tuhan, ya, mengajak kembali rakyatnya, masyarakat untuk kembali datang kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Itulah cara-cara Nehemia mendekati mereka, ya. Mendorong rakyat untuk berpartisipasi, ikut melakukan, ya kan, seperti dimulai dari apa yang zamannya Yosua sampaikan, ya kan, membangun kota pusakanya, ya, tanah pusakanya itu disampaikan oleh Nehemia. Dengan kata lain, Nehemia memotivasi, mendorong, ya kan gitu kan, mengingatkan terus sampai akhirnya rakyat mulai akhirnya menangkap apa yang menjadi kerinduan Nehemia, dan akhirnya mulai mereka bergotong royong membangun kembali tembok Yerusalem, ya kan begitu, ya. Nah, memotivasi mereka supaya timbul rasa memiliki, ya gitu, terhadap proyek tersebut dan sebagainya, membagi semua tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, dengan kata lain begini, Nehemia mengikuti apa yang sebetulnya orang dunia ini juga tahu, ya. Di dunia ini berlaku hukum hubungan yang namanya sentuh dulu hatinya, baru kita minta tangannya, kan kira-kira begitu, ya. Itu filosofi dunia, ya, filosofi dunia, dan itu sangat tahu. Pemimpin-pemimpin itu sudah tahu sebetulnya. Ini cara kerja atau strategi bagaimana kita bisa ngambil hati orang supaya mengajak orang lain, akhirnya orang lain terlibat atau terpengaruh dengan apa yang kita akan kerjakan atau kerinduan kita. Itulah dia caranya Nehemia. Jadi sekali lagi di dalam tahapan yang kedua ini memang sangat genting. Sangat genting. Kalau kita gagal menjalin komunikasi, menjalin interaksi dengan sebanyak-banyaknya orang, maka sejauh itu pula akan prestasi kepemimpinan kita. Sayangnya kita tidak cukup banyak waktu. Kalau mungkin cukup banyak waktu kita bisa berdiskusi, kita bisa berbicara konteksnya tentang di negara kita, ya. Dan saya yakin lah Bapak Ibu sudah mengetahui semua, ya, bagaimana atau melihat siapa tokoh-tokoh pemimpin yang kinerjanya begitu baik, dan tentunya kenapa bisa jadi begitu? Karena ada banyak orang yang terlibat yang mau membantu dengan sukarela, dengan suka hati, dengan tanpa pamrih dan sebagainya. Tapi sebaliknya, bagaimana dengan pemimpin yang tidak banyak orang yang ikut membantunya atau berpartisipasi di dalam masa periode dia, dan sebatas itulah hasil akhirnya kepemimpinannya. Jadi sekali lagi makanya saya katakan Bapak Ibu, ini tahap yang genting, ya. Dari sini sebetulnya kita bisa mengukur nanti kelak kira-kira keberhasilan kepemimpinan kita sampai gimana. Apalagi ketika posisi kita sebagai pendeta, ya gitu kan, pemimpin jemaat, pemimpin umat, pemimpin di kantor, di perusahaan. Nah, ini sebetulnya sudah bisa terbukti. Ya, dari cara kita membangun relasi, cara kita membangun interaksi, komunikasi dengan banyak-banyaknya orang di sekitar kita, maka yang ketiga naik, ya. Ini saya rasa ini gampang. Produksi dalam arti kinerja atau karya, ya. Tingkat produksi dengan kata lain kinerja atau karya, ya.
Dalam tingkat ini kita dapat membedakan pemimpin sejati dengan orang yang hanya sekedar menjalankan tugas tanggung jawabnya pada jabatan atau kekuasaan tertentu. Ya, walaupun sama-sama pemimpin. Tapi kalau seorang pemimpin sejati, dia pasti akan menghasilkan sebuah karya. Dia akan menghasilkan sebuah produk, dia akan menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa, tentunya untuk kepentingan bersama, untuk orang banyak, gitu ya. Tapi pemimpin yang hanya sekedar dia memangku jabatan atau karena kondisi kritis atau karena keterpaksaan tadi seperti yang di awal saya katakan, otomatis dia tidak akan mengeluarkan hasil, tidak akan bisa menghasilkan sesuatu hal atau produk yang terbaik di dalam masa kepemimpinannya. Beda dengan seorang pemimpin sejati, ya. Dan saya mau katakan sekali lagi, ini singkat aja, indikator kuat dalam kepemimpinan adalah adanya buah atau karya, ya. Omong kosong, nonsense kalau dikatakan seseorang pemimpin hebat, pemimpin yang bagus, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, salah satu contohnya yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa, pemimpin sepanjang masa, pemimpin yang paling agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karyanya yang luar biasa di salib itu karya yang luar biasa. Itulah pemimpin yang sejati. Ya, jadi di tahap ini saya pikir saya tidak usah panjang lebar menjelaskannya, cukup jelas ya. Seorang pemimpin harus ada karyanya, harus ada hasilnya, harus adanya. Saya lanjutkan kesaksian saya sedikit Bapak Ibu. Tadi waktu saya mengajar guru agama, ya sekolah yang dimana saya mengajar itu sekolah Kristen, sekolah Kristen. Ya, di mata masyarakat seringkali sekolah itu disebutnya sekolah buangan. Sekolah buangan. Jadi sekolah yang anak-anak yang nggak diterima di negeri, anak-anak yang tidak bisa diterima di sekolah yang bagus atau sekolah yang katakanlah berkualitas, maka masuklah di sekolah situ, ya sekolah buangan. Waktu saya mengajar situ jadi guru agama pada kurun waktu katakanlah 5,5 tahun itu atau 6 tahun katakanlah, itu 60% anak-anaknya itu berangkat atau berlatar belakang dari anak-anak yang broken home, 60%. Ya, 60%. Broken home-nya 90%-nya broken home-nya kenapa? Bapak ibunya cerai. Cerai. Ya, atau ada yang meninggal, ada yang cerai. Tapi orang tuanya bermasalah. Bayangkan Saudara, saya mengajar itu mulai mendidik mereka, melatih mereka, membangun ibadah, membangun komsel, membangun retreat dan sebagainya, nggak gampang. Ya, sampai akhirnya berjadi. Sebelum saya masuk di situ, tadi sekolah itu dikenal dengan namanya sekolah buangan ya. Setiap kali ujian Eptanas ya, ujian sekolah hari-hari ini kan lagi masa ujian ya. Hari-hari ini anak-anak kita di sekolah sedang masa ujian. Itu minimal paling sedikit itu 10 orang yang nggak lulus di sekolah itu. Setiap tahun ujian akhir sekolah gitu ya. Di SMP saya itu mengajar minimal 10 anak tidak lulus ya. Yang lainnya pun lulus pas-pasan ya. Ketika saya mulai membangun itu dengan terus tentunya berdoa, berharap, memohon pertolongan kuasa Tuhan, puji Tuhan selama 6 tahun itu tidak ada yang tidak lulus ya. Semua anak lulus, bahkan bukan hanya lulus dengan pas-pasan, tapi ada yang berhasil, ada yang lulus dengan baik ya. Diterima lanjutannya berarti mereka masuk SMA kan, diterima di SMA favorit, SMA negeri unggulan untuk wilayah Bogor ya, wilayah Bogor, SMA negeri 1 di Bogor, SMA negeri 2, negeri 3, negeri 5 yang favorit pada zaman itu di Bogor, diterima di sana Saudara. Nah, sampai ketua yayasan, pengurus yayasan sekolah itu akhirnya ketika malam-malam perpisahan, kita seringkali bikin malam perpisahan kan begitu kan, malam perpisahan mereka memberikan apresiasi kepada kami semua guru-guru yang ada di SMP itu ya. Luar biasa, SMP itu mulai berubah banyak Saudara. Jadi kepemimpinan diukur salah satunya adalah karya kita ya, karya kita ya. Tidak peduli seberapa lama kita menjabat seorang pemimpin, tidak peduli seberapa lama kita jadi seorang pemimpin,
Tapi kalau kita tidak pernah menghasilkan sebuah karya atau buah yang terbaik, maka kita berarti belum menjadi pemimpin. Katakanlah pemimpin yang sejati. Nah, di dalam tingkat ini, di dalam tingkat produksi ini, maka tetap membangun hubungan dengan tim atau dengan sesama tadi, dengan sesama rekan kerja juga itu pasti harus tetap. Ya. Nah, yang lainnya di dalam membangun teman-teman ini atau dengan sesama interaksi tadi, maka akan ada yang berkomentar positif, akan ada yang berkomentar negatif. Pasti kan begitu ya. Hukum di dunia ini, filosofi di dunia ini begitu ya. Sebaik-baiknya kita berinteraksi, menjalin komunikasi, ya berbagi dan sebagainya, pasti akan ada orang yang beranggapan positif, akan ada orang yang menanggapinya dengan negatif, kan begitu ya. Nah, kita tidak perlu terganggu dengan orang-orang yang merespon dengan secara negatif, ya, dengan secara negatif. Malah kalau kita masih terus berkeinginan mendorong mereka supaya mereka secepatnya keluar dari zona nyaman dan mereka juga akhirnya memiliki respon yang positif terhadap kita. Kalau bisa. Nah, tapi kalau seandainya pun kita kewalahan dan kita tidak mampu, maka kita masih bisa fokuskan kepada hanya orang-orang yang merespon positif, orang-orang yang menanggapi kita secara positif, orang-orang yang setuju dengan kita, katakanlah yang pro dengan kita. Ya. Seperti zamannya Nehemia tadi. Nehemia ya ada, tentunya kita membaca di kitab Nehemia ya, ada kelompok Sanbalat, Tobia gitu kan, yang tidak sepaham dengan mereka, orang-orang Israel juga di situ. Tapi mereka tidak senang kalau tembok Yerusalem itu dibangun dan mereka berusaha menghadang supaya Nehemia tidak membangun itu. Tapi Nehemia tidak ambil pusing. Nehemia ya bekerja dengan orang-orang yang mau bekerja. Nehemia bekerja dengan orang-orang yang sepaham. Nehemia membangun dengan orang-orang yang pro dengan dia. Kan begitu. Nah, ini pun terjadi di dalam segala aspek kepemimpinan. Baik tingkat sekuler maupun tingkat rohani juga sama, saudara ya. Di gereja pun sering seperti itu. Saya yakinlah Bapak Ibu, saudara-saudara pasti sudah tahu dan banyak menemui ya realita seperti ini. Saudara, kita tidak perlu ambil pusing. Ya, kita tidak perlu ambil pusing. Kalau kita masih mau bersemangat mendorong yang tadinya kontra, yang tadinya menolak kita berasumsi negatif, ya silakan, itu lebih baik. Kita tetap membantu mereka, menolong mereka supaya akhirnya mereka memahami, memiliki tingkat kesadaran yang sama dengan kita. Tapi kalaupun kita sudah kehabisan daya, upaya, tenaga, dan waktu, ya kita fokus saja sama yang positif, kan begitu ya. Agar kepemimpinan kita akan tetap terus berjalan. Ya, jadi tingkat produktivitas itu dalam rangka pencapaian visi dan misi kita sebagai pemimpin itu dipengaruhi dengan tadi relasi tadi kan. Tadi saya sudah katakan di tingkat yang kedua tadi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi hubungannya produktivitas atau katakanlah buah atau karya tadi berhubungan dengan relasi tadi. Nah, seperti itu. Ada 3 faktor utama yang membuat pemimpin tidak menghasilkan buah atau karya. Ini biasanya, ini saya ambil yang familiar ya, yang umum, Bapak Ibu. Ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah visi atau target. Biasanya pemimpin tidak memiliki visi atau target yang jelas. Ya, di dalam dia memimpin, kira-kira saya mau memimpin ke arah mana, jadinya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu kan visi atau target. Nah, bila mana kita menjadi pemimpin yang seperti itu, otomatis kita tidak akan menghasilkan karya. Karena kita tidak tahu akan seperti apa, kita akan mengalami jadi seperti apa ke depannya, kepemimpinan kita, atau bersama dengan orang-orang yang kita pimpin, yang kita bawa, atau organisasi kita. Nah, tentunya kan otomatis, ya memang tidak akan ada buah, tidak akan ada karya, orang kita nggak jelas, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu faktor yang kedua adalah zona aman. Nah, barusan saya udah katakan ya. Ada banyak orang-orang yang seringkali berpikir negatif, berpikir kontra dengan kita ketika kita membangun relasi. Karena apa? Seringkali karena dipengaruhi oleh zona aman. Gitu kan, zona aman. Nah, pemimpin identik untuk selalu berani menentang zona aman, keluar dari zona nyaman atau zona aman. Ini kan salah satu indikator pemimpin juga. Seorang pemimpin identik seperti itu. Nah, kalau kita tidak berani keluar dari zona aman atau kita tidak berani melangkah, ya,
dari zona aman, keluar dari zona aman, maka itu yang membuat hasilnya juga kita tidak menghasilkan karya. Ya, jadi sama saja dengan kita orang-orang yang tadi, orang-orang di sekitar kita yang kontra, yang berpikiran negatif atau berasumsi negatif kepada kita dengan apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan. Nah, akhirnya kita menjadi sama kan, masuk ke dalam zona amannya mereka begitu ya. Ya dengan kata lain ya sama-sama saja juga akhirnya kita tidak menghasilkan buah atau karya. Nah, ini juga yang perlu diwaspadai. Dan faktor utama yang ketiga adalah bicara tentang karakter. Oke, karakter saya pikir ini sudah paham lah ya, karakter dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, itu bicara tentang tingkat produksi seperti tadi. Ya. Nah, orang-orang yang kita pimpin dalam konteks tingkat produksi nih, masih dalam tingkat produksi atau tahap yang ketiga, tangga yang ketiga, orang-orang yang kita pimpin juga banyak bersedia berjuang bersama kita, dan mereka juga nantinya akan menikmati buahnya atau hasilnya. Ya, itu. Biasanya orang-orang yang kontra itu adalah orang-orang yang memang katakanlah juga tidak mau dalam hidupnya menikmati keberhasilan. Kan biasanya begitu tuh. Tadi yang mau ditinggal zona nyaman dan sebagainya itu biasanya memang orang-orang yang tidak berharap untuk menikmati keberhasilan yang dalam arti lebih baik atau lebih wah atau lebih bagus dan sebagainya. Nah, sebaliknya, orang-orang yang pro dengan kita itu pasti mereka juga karena ingin menikmati keberhasilan atau menikmati buah yang nantinya akan kita hasilkan bersama. Nah, itu sudah pasti. Ya, sudah pasti. Jadi, artinya kita sama-sama berangkat dari ingin menjadi berhasil, katakanlah gitu, gampangnya Bapak Ibu. Ya, mereka dengan kita sebagai pemimpin memiliki kesamaan itu sama-sama ingin menjadi berhasil. Kan begitu. Menikmati hasilnya nanti. Contohnya Daud. Nah, ya, saya pikir ini Daud juga sudah familiar sekali ya. Ini pemimpin yang luar biasa. Ya, sudah sangat familiar di sini ya. Daud berhasil mengalahkan Goliat tadi ya. Gitu ya, memberikan pengaruh kepada rakyat. Ya, tadinya rakyat takut melihat Goliat, tidak berani menghadapi pasukan Filistin. Ya, akhirnya jadi maju semua gara-gara sesudah Daud mengalahkan Goliat. Ya, katakanlah perwira perangnya dari Filistin, kan begitu. Ya. Jadi di sini berlaku yang namanya hukum penghormatan. Ya. Setelah setelah orang-orang melihat pemimpinnya berhasil, otomatis mereka akan memberikan respek yang lebih, memberikan hormat yang lebih, memberikan lagi sumbangsi yang lebih, memberikan lagi segala apa yang mereka bisa berikan lebih lagi kepada seorang pemimpinnya. Nah, inilah hukum produktivitas. Ya, hukum produktivitas, hukum penghormatan. Ya, jadi sangat-sangat berkorelasi. Ya, tadi komunikasinya, lalu produktivitasnya. Dan setelah ada produktivitasnya, maka orang-orang yang bersama kita akan semakin lebih lagi memberikan respek, memberikan respon, memberikan sumbangsi, memberikan segala apa yang bisa mereka berikan untuk membantu kita sebagai pemimpin untuk lebih baik lagi tentunya dari waktu ke waktu ke depannya. Itu udah hukum produktivitas. Nah, kalau kita lulus di situ menghasilkan produksi atau menghasilkan produk atau berproduktif, maka kita akan masuk kepada tingkat pengembangan orang atau people developer. Ya, people developer. Ya, John Maxwell berkata ada dua tipe kepemimpinan, yaitu target oriented dan people oriented. Ya, jadi target harus tercapai tadi produksi, tapi juga orang juga harus tercapai ya. Artinya apa, saudara? Artinya kita harus mengembangkan mereka. Ya, sesudah kita dekati tadi tahap yang kedua kan membangun interaksi, komunikasi, relasi ya. Kita ambil hatinya, lalu nanti kita minta tangannya membantu, katakanlah begitu, Saudara. Tapi bukan hanya sekedar kita memberdayakan mereka sampai di situ. Tapi dalam rangka juga melatih dan mengembangkan mereka juga untuk lebih lagi dari sekedar apa yang mereka berikan sebelumnya atau apa yang mereka lakukan sebelumnya. Ini yang namanya people developer atau pengembangan orang-orang yang bersama dengan kita. Ya, nah di tingkat 4 ini biasanya jarang ya, mulai jarang atau
terlupakan biasanya ya. Pemimpin biasanya terlena ketika sudah berhasil gitu kan, sudah dekat dengan orang ya, maka yang ada maunya bahkan dia terus jadi pemimpin gitu ya. Dia terus jadi pemimpin atau dia merasa tanda kutip kurang kurang sehati, kurang mau untuk mengembangkan yang lainnya gitu kan. Dianggapnya nanti kalau orang lain berkembang juga akan menjadi rival, akan menjadi saingan di dalam kehidupan ataupun kepemimpinannya. Nah, ini yang seringkali fatal di dalam kehidupan ini. Tetapi kita sebagai seorang pemimpin Kristen sejati, seorang pemimpin Kristen, kita tidak boleh seperti itu. Melainkan kita harus terus mengembangkan orang-orang lain yang bersama dengan kita. Ya, seperti Daud, kalau kita baca terusannya Daud punya perwira-perwira yang hebat ya. Perwira-perwira yang hebat dalam kitab 1 Samuel, lalu 2 Samuel, ceritanya di situ kelihatan. Ya, bagaimana Daud mengembangkan perwira-perwiranya ya, prajurit-prajuritnya hingga menjadi seorang perwira-perwira yang gagah perkasa. Nah, itu akibat Daud mengembangkan mereka ya. Dengan kata lain, kita mengembangkan orang ya, mengembangkan orang yang bersama-sama dengan kita. Bisa caranya melatih, mementoring ya, mendidik ya, mempersiapkan, istilahnya mengkader, ya pokoknya banyak lah. Saya percaya Bapak Ibu semuanya kita sama-sama memahami. Ya, lalu kita mulai mendelegasikan tugas-tugas kepada mereka, ya supaya mereka pun semakin berkembang jiwa kepemimpinan ataupun pola-pola kehidupan dan kepemimpinannya. Ya. Suksesi kepemimpinan dalam sebuah buku yang saya baca, suksesi kepemimpinan terbesar adalah Anda sebagai pemimpin mampu mencetak pemimpin besar lainnya seperti Anda. Itulah suksesi kepemimpinan. Ya, tadi saya katakan sekilas bahwa seringkali sesudah pemimpin berhasil mencapai produk, menghasilkan karya dan sebagainya, seringkali terlena dan maunya tetap terus dia jadi pemimpin seumur hidup. Ya tidak salah juga gitu ya. Oke, silakan aja, tetapi itu bukan dalam konteks kepemimpinan yang terbaik atau kepemimpinan sejati. Seorang kepemimpinan sejati artinya dia akan mencetak pemimpin baru lagi menjadi seorang pemimpin besar lagi seperti dirinya. Itulah dia suksesi kepemimpinan atau suksesi seorang pemimpin sejati. Nah, saudara, Bapak Ibu, contohnya Paulus. Ya, kita tahu Paulus ya salah satu murid binaannya, malah salah satu anak rohani, salah satu pemimpin, ya seorang penginjil yang hampir sama besarnya dengan pribadinya adalah Timotius. Ya, Paulus mengembangkan Timotius sedemikian rupa, dikader, dididik, panas, hujan gitu kan. Ya, waktu Timotius ini kelemahan sakit perut kan. Paulus menegaskan di dalam surat penggembalanya, Timotius, minum sedikit anggur supaya kamu sehat gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak, nanti mabuk. Kira-kira begitu ya. Nah, Paulus memberikan terus perhatian, dorongan, motivasi, binaan, didikan kepada anak rohaninya ya gitu ya. Gemblengannya, kadernya ini Timotius, akhirnya juga Timotius menjadi seorang pemimpin agama yang luar biasa. Oke, ini contoh yang konkret sekali. Di sini berlaku hukum pertumbuhan yang eksplosif. Ya, dalam tahap yang keempat atau jenjang yang keempat ini dalam tangga kepemimpinan berlaku namanya hukum pertumbuhan yang eksplosif. Untuk meningkatkan pertumbuhan kepemimpinan saudara, perlu menciptakan yang saudara ciptakan dan produksi tadi, kaderlah pemimpin baru lagi. Jadi kalau kita ingin mengembangkan produksi lagi karya kita, maka bukan berarti harus kita terus yang melakukan. Ya, dengan kita mengkader orang, mencetak pemimpin baru, maka justru produksinya akan lebih banyak lagi, akan lebih hebat lagi, akan lebih berdaya guna lagi, akan lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu, begitu kan? Nah, ya. Memang waktu kita memimpin hanya jadi kita memimpin sendiri, kita doang sebagai pemimpin, kita bisa katakanlah bisa menghasilkan sebuah karya yang besar. Oke. Nah, tapi jangan salah, waktu ada orang lain yang sama-sama dengan kita, ya kinerjanya sama, levelnya sama dengan kita, skillnya sama dengan kita, pemahamannya sama dengan kita, kan otomatis kalau digabung, otomatis kan kekuatannya jadi luar biasa. Kan begitu ya. Saya sering menganalogikannya pakai api unggun. Ya. Nah, kalau kita sering melihat api unggun biasanya gitu ya, pada saat-saat mendirikan atau mengadakan acara ada api unggun ya kan. Kenapa api unggun itu menjadi besar, menjadi hebat, apinya luar biasa? Karena terdiri dari potongan-potongan kayu.
Ya, banyak potongan kayu. Kalau katakanlah potongan kayunya hanya satu, mungkin apinya nggak sebesar itu. Nah, kualitas dan hasil produksi yang akan dihasilkan dengan banyak ya pemimpin baru, maka akan semakin lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. Nah, ini seringkali juga miss di dalam hati atau pemikiran para pemimpin-pemimpin. Ya, nah kita sebagai pemimpin Kristen, ya janganlah kita seperti sama dengan pemimpin-pemimpin duniawi yang ada di luar sana. Mari kita kembangkan sebanyak-banyaknya orang. Tidak perlu takut akan jadi saingan, tidak perlu takut akan jadi rival, tidak perlu takut nantinya mereka menggeser kita, mengkudeta kita gitu ya. Ya, kalaupun itu terjadi, ya itu kan dosa mereka sudah. Artinya bagian kita seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan perintahkan, kita mengembangkan pemimpin-pemimpin baru yang sama hebatnya seperti kita. Ya. Di sini saya sudah tulis, jangan takut kalau semakin banyak pemimpin baru yang muncul, maka akan kehadiran mereka akan menghalangi kita atau menjadi persaingan, kudeta dan sebagainya. Jangan takut. Yang terakhir adalah tingkat pemilik hati seorang pemimpin, ya, personhood. Tingkat pemilik hati seorang pemimpin. Artinya begini, saudara. Ya, seorang yang betul-betul pemimpin sejati itu orang yang punya hati. Ya, kemarin saya sudah singgung sedikit begini ya. Kemarin kan masih ingat ya. Minggu lalu pelajaran kita, pemimpin plus hatinya sama dengan integritas. Pemimpin plus hatinya sama dengan integritas. Oke. Artinya bahwa sekali lagi pemimpin itu, kalau seorang yang pemimpin punya hati, dia hubungannya dengan integritas, hubungannya dengan konsistensi. Ya, jadi tahap yang satu posisi, tahap dua komunikasi, relasi, tahap yang ketiga produksi, sampai tahap yang keempat mengembangkan orang-orang lainnya di sekitar kita, akan terus dilakukan. Itu maksudnya pemimpin dengan hati. Ya, jadi tidak dilakukan hanya sebatas waktu tertentu. Ya, ketika dia mau supaya dia nantinya bisa menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat, dia lakukan. Sesudah dia jadi pemimpin besar, dia nggak mau tahu lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau istilah duniawi bilang, ketika dia masih mau jadi pemimpin, dia mengumbar janji-janji manis, gitu kan. Sesudah jadi pemimpin, dia lupa dengan janji-janji manisnya. Nah, kira-kira begitu. Itu namanya bukan pemimpin yang dengan hati. Ya, seorang pemimpin yang dengan hati, sekali lagi tadi hubungannya dengan pelajaran kita yang pertama, integritas. Ya, apa yang dia sudah dilakukan dari awal, terus dia lakukan sepanjang umur hidupnya. Sesudah dia sukses, sesudah dia jadi pemimpin besar, dia menghasilkan karya besar, dia mencetak orang-orang besar, dia akan tetap terus kerjakan sepanjang umur hidupnya, sampai Tuhan memanggil kita kembali. Itulah namanya pemimpin dengan hati. Jadi tidak hanya tempo-tempo dia melakukan. Kalau lagi dia senang, dia lakukan yang baik-baik. Kalau dia sudah tidak senang, dia bosan, atau dia mulai katakanlah dia mulai merasa sudah tua, merasa sudah tersaingi kepemimpinannya dengan pemimpin-pemimpin muda yang baru, lalu dia mulai tinggalkan segala cara-cara, strategi-strategi yang sudah dia lakukan di hari-hari sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya dalam kepemimpinan. Nah, itu namanya bukan seorang pemimpin dengan hati. Pemimpin dengan hati akan terus melakukan apa yang terbaik, konsisten sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia akan terus kerjakan, nggak pernah berhenti, nggak pernah berubah. Itu namanya seorang pemimpin yang punya hati. Yang punya hati. Ya. Walaupun mungkin suatu saat dia akan digeser, dia akan digantikan kepemimpinannya, tapi sebagai seorang pemimpin sejati, dia akan tetap melakukan itu. Walaupun dia bukan ada di satu posisi atau jabatan tertentu. Itulah namanya pemimpin sejati. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas? Apakah ada yang kurang jelas, atau apakah ada yang mau ditanyakan, atau mungkin juga mau sharing pengalaman?
Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya. Ya. Jadi intinya reputasi kita harus tetap dipupuk dan dipertahankan ya sepanjang hidup kita. Walaupun mungkin secara posisi, secara jabatan suatu hari kelak kita tidak menduduki lagi sebagai di posisi atau di jabatan sebagai pemimpin dalam konteks tadi jabatan, tapi seorang pemimpin sejati tetap terus konsisten ya, konsisten. Oke. Nah, contohnya Samuel ya. Samuel sampai dia akhir hayatnya padahal dia seorang nabi besar ya. Dia nabi besar yang mentabiskan dua raja besar Israel yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Ya, tapi dia tetap terus rendah hati, dia tetap terus mengawal umat Israel, dia tetap terus melayani, menggembalakan umat Israel dengan segala susah dukanya gitu ya, susah senangnya, dia tetap terus konsisten. Itulah makanya Samuel menjadi panutan besar ya di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel juga. Oke. Baik. Sesudah tahapan-tahapan, nah kalau saya singkat begini jadi. Tahapannya mulai dari pertama, Bapak Ibu bisa melihat kelihatan di slide-nya. Tahapan pertama yang paling bawah adalah tingkat posisi tadi. Ini kesimpulan aja ya. Ini reviewnya. Naik ke tingkat yang kedua, tingkat permisi atau izin. Yang ketiga, tingkat produksi atau production. Keempat adalah tingkat pengembangan orang atau people developer. Dan yang kelima adalah tingkat pemilik hati seorang pemimpin. Pemimpin yang betul-betul memiliki hati yang tetap tulus, tetap konsisten, dan seterusnya, integritas, dan seterusnya. Nah, inilah tahapan-tahapannya. Jadi 5 ya, sebetulnya 5 tidak sulit untuk diingat, tidak sulit untuk dipahami sebetulnya. Ya, mari kita lakukan mulai dari hari ini. Nah, oke, kita masuk ke dalam kriteria kepemimpinan. Kalau tadi tahapannya, lalu hal-hal apa di dalam rangka apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan lebih detail lagi, ya dalam tadi tahap demi tahap tadi sampai mulai tahap 1, tahap dasar sampai ke tahap yang kelima. Nah, apa saudara-saudara? Ini yang perlu juga kita perhatikan. Ya. Mengembangkan kepemimpinan di dalam diri kita maupun juga di dalam orang lain tadi yang kita dalam rangka kita mengembangkan orang lainnya lagi. Yang pertama tentunya integritas ya. Ini di mata kuliah di kuliah perkuliahan kita yang pertama minggu lalu ini saya sudah bahas integritas. Sekali lagi ini Saudara. Ya. Ini ya. Dunia memperhatikan ini, sadar atau tidak sadar, semua orang memperhatikan ini atau sebetulnya mengamat-amati yang namanya integritas, apalagi dalam konteks di dalam diri pemimpin. Maka integritas adalah faktor yang paling utama, yang paling fundamental harus ada. Ya, kemarin kita udah bahas apa itu integritas, ya langkah-langkah integritas dan sebagainya, kita sudah bahas ya. Saya nggak akan ulangi lagi karena waktu kita singkat. Intinya hanya bicara di integritas. Pemimpin yang memiliki integritas berarti dia bersedia menerima dan melakukan tanggung jawabnya dengan sempurna, dengan tulus. Ya, kemarin kita bahas bahwa salah satu indikator integritas adalah dia ketulusan, transparansi. Orangnya tulus, transparansi, nggak neko-neko dan sebagainya. Yang kedua adalah memiliki empati. Ya, memiliki empati atau rasa kasih sayang. Ya, nah, di dalam tadi, apalagi tadi yang poin yang tahap yang kedua ya Bapak Ibu, tahap yang kedua ketika kita mulai membangun permisi atau izin atau relasi atau komunikasi. Nah, inilah kriteria-kriteria ini yang perlu kita bangun juga di dalam diri kita supaya kita diterima di hati orang, kita diterima di dalam orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, salah satunya
pertama tadi integritas, yang kedua adalah yang merupakan hasil keseimbangan yang produktif dan hubungan kolaborasi. Di satu sisi tentunya manusia ada punya kecenderungan rasa ego, rasa individual, tapi juga di satu sisi Tuhan mau kita mengasihi sesama, bukan? Tuhan mau kita mengasihi sesama, bukan? Kan ini saya pikir ini sudah tahu. Nah, dengan kata lain dalam bentuk kerjasama. Dalam bentuk kerjasama. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya. Bila mana kita sudah gagal di dalam membangun kerjasama tim, maka otomatis tadi kita akan sulit masuk atau naik ke jenjang tahapan atau tangga-tangga yang lainnya lagi atau yang berikutnya. Nah, oleh karena itu rasa empati atau rasa kasih sayang ini pastinya perlu sekali ya, perlu sekali. Ya, orang akan tahu ketika kita mendekati orang itu, dia akan merasakan, akan tahu kalau kita tulus enggak mengasihinya, kita jujur nggak berempatinya. Nah, orang lain akan tahu, Bapak Ibu, dan itu tidak bisa dibohongi. Ya, tidak bisa dibohongi. Ya kan? Salah satu contoh konkretnya adalah ketika masa-masa kampanye, masa-masa pemilu, ya pemilihan umum, baik itu tingkat presiden, baik maupun tingkat legislatif, tingkat pemimpin-pemimpin di daerah, kita tahu ya. Tadi sudah saya singgung, seringkali mereka mengobrol-ngobrol janji ya, ataupun katakanlah melakukan pendekatan-pendekatan yang misalnya bagi-bagi sembako dan sebagainya ya. Ya kan? Kelihatannya rakyat senang, kelihatannya orang lain senang, oke, ya rakyat sih terima-terima aja, namanya dapat minyak goreng kan gitu ya, dapat minyak goreng gratis, sementara sekarang harga minyak goreng tinggi dan sebagainya. Nah, tapi ketika di hari H pemilu, apakah rakyat memilih orang tersebut? Dan ini sudah bukan rahasia lagi, ya kan? Banyak seringkali akhirnya orang juga tidak memilih si orang tersebut yang sudah membagi-bagi sembako atau berbagi-bagi begitu. Ini sudah bukan rahasia lagi. Artinya apa? Karena rakyat tahu, orang lain tahu bahwa dia melakukan itu tidak betul-betul dengan ketulusan, dengan rasa empati yang tulus, yang jujur, yang mengasihi sungguh-sungguh dari hatinya. Nah, oleh karena itu kita penting selalu menjaga dan mengembangkan rasa empati ini, kasih sayang ini. Yang ketiga adalah memiliki pengertian atau pemahaman. Pemahaman adalah kekuatan persepsi yang arif, sehingga membuat seseorang mampu menggunakan segala informasi, segala pengetahuan, segala hal-hal yang dia tahu, yang sudah ada di kepalanya, di hatinya, untuk disampaikannya menjadi sebuah informasi yang berdaya guna, yang efektif, yang baik kepada banyak orang. Ya, jadi tingkat pengertian atau pemahaman. Kalau dalam Alkitab disebutnya adalah hikmat. Ya, hikmat ini hikmat penting bagi kita sebagai seorang pemimpin di dalam rangka mengembangkan diri kita, menapaki jenjang atau tahapan-tahapan kepemimpinan tadi dari tahap 1 sampai tahap 5, dan juga pendekatan kita kepada orang-orang lain di sekitar kita. Ya, pengertian atau pemahaman. Ya. Seringkali waktu kita memiliki pemahaman atau pengertian yang kurang pas, maka otomatis orang juga akan memberikan respon yang negatif. Seringkali kan begitu. Nah, itu sebagai apa ya? Katakanlah sebagai sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang umum. Ya, itu sudah pasti. Nah, karena itu perlu kita memiliki sungguh-sungguh pengertian dan pemahaman yang tepat. Ya, kalau dalam konteks kepemimpinan Kristen atau kepemimpinan agama, juga dalam kepemimpinan sekuler. Sekali lagi saya mendorong kita semakin hari semakin banyak mempelajari, mendalami firman Tuhan Alkitab, supaya kita semakin memiliki pengertian dan pemahaman yang luar biasa. Yang keempat adalah persiapan diri kita maupun ketika kita mengembangkan orang lain tadi yang di tahap keempat adalah yang memiliki keberanian. Ya, seperti Daud, ya, Daud jelas. Alkitab mencatat waktu Daud datang ke tempat peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin, lalu dia bertanya kepada semua orang Israel, mau apa orang Filistin yang tak bersunat itu? Kan dia bilang begitu. Lalu kakaknya menjawab, si Abinadab menjawab Daud, ngapain kamu ke sini? Saya tahu jiwa pemberanimu. Jelas, saudara, jelas Daud memang jelas tipe orang yang pemberani. Ya. Keberanian diperlukan, saudara-saudara, di dalam mengembangkan kepemimpinan. Ya, dalam mengembangkan kepemimpinan.
Ya, kalau kita tidak berani maka otomatis kepemimpinan kita juga akan lemah dan mungkin akan menjadi tidak berkembang untuk selanjutnya. Ya, saya pikir ini tidak perlu panjang lebar, intinya keberanian. Demikian juga ketika kita mendidik orang lain juga mengkader orang lain supaya mereka menjadi pemimpin yang hebat juga. Perlu kita tanamkan dan perlu kita bangkitkan rasa keberanian ini di dalam diri mereka. Berikutnya adalah memiliki komitmen. Ya, memiliki komitmen. Seorang yang memiliki komitmen lebih kuat dibandingkan dengan banyak orang yang hanya memiliki minat. Ya, hanya minat. Orang seringkali kan kamu mau nggak begini? Mau Pak. Kamu mau nggak jadi lebih baik? Mau Pak. Seringkali hanya begitu. Nah, tetapi tidak memiliki komitmen maka tidak jadi, saudara. Ya, kalau pepatah umum mengatakan ya minat itu hanya seperti mimpi di siang hari bolong. Tetapi komitmen itu adalah usaha. Ya, usaha di siang hari gitu ya. Artinya waktu panas terik kita bekerja berusaha, itulah komitmen. Sementara minat itu ya hanya mimpi di siang hari bolong gitu ya. Siang-siang kita tidur bermimpi. Itulah minat, saudara. Ya, seringkali orang menganggapnya seperti itu. Nah, tingkat komitmen merupakan kunci yang sangat menentukan juga di dalam mencapai keberhasilan. Sekali lagi, sama dengan keberanian, tapi juga harus ditopang lagi dengan komitmen. Ya, tanpa komitmen sekali lagi tidak akan pernah jalan. Hanya sekedar mimpi, hanya sekedar minat-minat gitu kan. Gitu. Yang keenam, memiliki keyakinan. Ya, keyakinan merupakan ketergantungan yang kuat pada nilai-nilai, hal-hal yang kita percayai, kompetensi diri kita, ataupun kepada kemampuan-kemampuan orang lain yang bersama-sama dengan kita. Itulah namanya keyakinan. Ya, ini sangat penting sekali ya. Kalau keberanian itu lebih condong kepada hal-hal yang ada bahaya, ada masalah, kita berani melawan, kita berani menerjang, kita berani masuk dan sebagainya. Itu keberanian. Tapi kalau keyakinan ini sebelum berani itu ditopang dengan rasa yakin gitu ya. Yakin nggak nih? Yakin nggak? Saya yakin. Maju. Kira-kira begitu. Jadi keyakinan berbeda dengan keberanian gitu ya. Kadang ada banyak orang menjabarkan keyakinan dan keberanian ini sama gitu. Makanya saya katakan beda. Kalau menurut saya beda. Jadi keyakinan merupakan ketergantungan di dalam diri kita, rasa, perasaan atau jiwa kita terhadap nilai-nilai, hal-hal yang kita percayai, kemampuan diri kita. Jadi sebelum berani kita tahu kita ini mampu nggak, memang saya orangnya mampu nggak gitu kan. Itu namanya keyakinan gitu, keyakinan. Ya. Pemimpin yang baik mengerti bahwa keyakinannya diperlihatkan dengan tindakan yang konkret. Baru itu namanya keberanian. Sesudah keyakinan, maka tindakan konkret itulah namanya keberanian. Oke ya. Dan akhirnya akan menjadi memberi inspirasi bagi orang-orang lain. Itulah dia faktor keyakinan. Yang ketujuh, faktor kemampuan berkomunikasi. Tadi sudah ya, di tahapan tadi juga sudah termasuk mengenai mampu berkomunikasi. Oke. Ya, ini hanya menekankan lebih lagi bahwa memang artinya kita memang harus berkomunikasi ya, harus berkomunikasi. Oke, saya berusaha ya walaupun belum, katakanlah saya belum jadi seorang pemimpin yang gimana, tapi berusaha ya. Tadi Pak Surbakti sudah masuk duluan, ketika saya buka linknya Pak Surbakti sudah masuk duluan ya. Saya menegur, saya menyapa, kita berkomunikasi ya, kita sharing-sharing, kita semakin dekat mengenal lagi ya, begitu ya. Lalu Ibu Novi masuk, Pak Andi masuk, oke, saya berusaha menyapa dan menegur dan sebagainya. Itu artinya komunikasi. Yang kedelapan, dapat menentukan skala prioritas. Nah, ini juga penting di dalam diri kita sebagai seorang pemimpin. Ya, skala prioritas. Nah, ini juga hampir sama dengan tingkat yang pertama tadi, posisi jabatan. Gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Nah, tapi saya percaya Bapak Ibu, kita semuanya, saya lihat di kelas saya ini bukan orang-orang yang biasa-biasa, ini sudah orang-orang yang luar biasa. Tentunya paham sekali dalam hal skala prioritas.
Yang ke-9 dapat membina integritas ya. Dapat membina integritasnya tadi konsisten tadi ya. Di tahap yang kelima juga ini termasuk pemimpin yang dengan hati atau yang punya hati. Artinya dia konsisten terus, integritasnya bukan hanya setahun, sebulan, atau setahun, atau 2 tahun, tapi dia memang terus membina dan melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Itulah namanya konsisten dan berintegritas. Yang ke-10 dapat menciptakan perubahan yang positif. Nah ini penting ya, sekali lagi pemimpin adalah orang yang mampu melakukan hal-hal perubahan ya. Ya, judul mata kuliah kita adalah kepemimpinan yang transformasional. Transformasional itu artinya membuat perubahan, perubahan formasi, ya perubahan formati, ya perubahan formasi. Itulah namanya transformasional. Jadi perubahan. Sekali lagi tadi sebetulnya di tahap yang ketiga ya, menghasilkan buah atau karya hampir sama. Tapi ini dalam arti bukan harus bentuknya sebuah produk saja, tapi dalam segala hal juga ya, baik itu perubahan pemikiran, perubahan ide, ya perubahan gagasan, perubahan wawasan dan sebagainya, itu semuanya namanya perubahan-perubahan. Nah, ini pemimpin perlu mengembangkan yang namanya perubahan-perubahan ya, suka perubahan, senang dengan perubahan ya, bahkan memang sungguh-sungguh mau mencari perubahan ya, mencari perubahan. Oke. Semenjak mulai dari awal tahun 2020 ketika mulai COVID ya, ketika semuanya dibatasi, pemerintah mengeluarkan instruksi ya, kebijakan untuk kita lebih banyak di rumah, semuanya di lockdown dan sebagainya. Wah, saya langsung berpikir, kami dengan istri saya langsung berdoa, banyak berdoa, bahkan berpuasa. Tuhan, ini gimana ini pelayanan? Tuhan, bagaimana ini ya, kita kan harus cari perubahan secepatnya. Wah, langsung berubah. Oke, ya pakai sistem virtual, pakai Zoom ya gitu kan, pakai Zoom langsung lagi, sewa Zoom-nya lagi dan sebagainya dan sebagainya. Wah, semuanya. Oke. Beli laptop lagi ya, kami sudah punya laptop tapi kami rasa kurang, beli laptop lagi dan sebagainya, mengikuti perubahan. Nah itulah pemimpin harus terus melakukan perubahan-perubahan, beradaptasi, di samping beradaptasi dengan perubahan yang dari luar, maupun juga dirinya memang harus mengembangkan perubahan ya, jangan stagnan gitu ya, jangan pasif. Nah, itu pemimpin-pemimpin yang kurang baik ya. Kepemimpin itu memang harus mencintai perubahan, dia senang banget perubahan-perubahan. Nah berikutnya adalah yang ke-11, dapat mengatasi dan memecahkan masalah ya, solution maker ya, solution maker atau dengan kata lainnya solving problem ya, solving problem. Seorang pemimpin adalah seorang solving problem atau solution maker, ya, membuat atau menemukan pemecahan masalah atau kesulitan atau apapun, itulah seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus peka dan tanggap terhadap masalah yang ada di dalam kehidupannya atau di sekitarnya atau di dalam pekerjaannya atau dalam konteks organisasinya. Semua pemimpin harus peka. Karena itu seorang pemimpin harus memiliki skill dan keterampilan yang sungguh-sungguh istilahnya maju tadi, sesuai dengan tadi nomor 10, perubahan tadi ya. Perubahan. Jadi jangan kita merasa skill kita sudah sampai di sini, katakanlah di titik 10, di level 10, lalu kita sudah gitu ya. Nah, itu balik lagi berarti kita sedang mati, ada di zona nyaman. Nah, seperti itu. Itu kaitannya ke sana Bapak Ibu. Jadi kita harus terus meningkatkan skill juga gitu. Walaupun sudah di level 10, naik lagi kalau perlu, naik lagi sampai level 20 dan sebagainya. Nah, itulah dengan demikian nanti kita akan bisa mengatasi atau memecahkan berbagai masalah atau rintangan atau kendala apapun di dalam perjalanan kepemimpinan kita. Yang ke-12 adalah kriteria yang penting di dalam diri pemimpin atau ketika kita menanamkan kepada calon pemimpin baru atau kader kita, yang kita kader adalah memupuk sikap positif. Ini sangat penting, memupuk sikap positif. Ya. Terutama di dalam hari-hari ini, di dalam perjalanan kehidupan manusia di era akhir zaman, saudara-saudara, ya, di mana sikap-sikap positif, pemikiran positif, ya, dan sebagainya seringkali tergerus dengan lebih banyak negatif. Kita lebih banyak mudah terbuai, tergoda, terbawa, atau
termanipulasi dengan hal-hal yang negatif dibanding dengan positif. Terutama dalam era zaman sekarang ini. Saya perhatikan banyak sekali ya, banyak sekali. Baik dalam konteks kepemimpinan rohani di gereja, di pelayanan maupun dalam kepemimpinan umum. Ya, kepemimpinan umum. Ya, sikap-sikap yang positif, sikap yang negatif maksudnya tadi. Nah, dapat memupuk dan membangun sikap positif yang dimulai dari dalam diri sendiri, karena dari sanalah timbul aura positif yang akhirnya akan berdampak kepada di sekitar kita atau kepada orang-orang lain ataupun kepada atmosfer kepemimpinan ataupun pekerjaan kita sehari-hari. Jadi sangat penting sekali dan sangat-sangat beruntung. Ya, dampaknya akan sangat menguntungkan kalau kita senantiasa membangun sikap positif. Ya, sikap positif. Oke. Nah, kita sama-sama tahu bagaimana teladan dari 2 orang di antara ke-12 orang yang diutus, ya, yang diutus Musa untuk memata-matai kota yang akan mereka masuki atau yang duduki, ya. Ke-12 pengintai, 12 pengintai ya. Kalau nggak salah minggu lalu Pak Surbakti sedikit memakai cerita ini ya, 12 pengintai. Yang 10-nya negatif, bersikap negatif, memiliki pemikiran persepsi yang negatif, tapi 2 orang positif, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Ya, jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Yang ke-13 adalah dapat mengembangkan potensinya dan juga potensi orang lain. Ini saya pikir sudah jelas. Yang ke-14 dapat memperluas wawasannya dan orang lain juga yang dipimpinnya. Ya, ini penting sekali. Sekali lagi, kita tidak boleh stagnan sebagai pemimpin, artinya kita sudah merasa puas, sudah merasa cukup berhasil, cukup mapan, cukup di level yang segitu. Nah, jangan, tidak boleh dengan merasa puas. Ya, kita harus terus bertambah. Oke. Dan terakhir adalah dapat membina disiplin pribadi dan orang-orang yang dipimpin. Pendisiplinan pribadi dan juga kepada orang-orang ini penting sekali lagi. Dengan disiplin maka seorang pemimpin suatu organisasi atau lembaga kepemimpinan yang akan menjadi terorganisir dengan baik dan teratur karena adanya kedisiplinan. Oke, saya percaya ini juga sudah bisa dipahami. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas? Mungkin dari Bapak, Ibu, atau ada juga mungkin yang bertanya atau sekaligus dalam rangka sharing. Saya rindu sekali juga bisa ada yang sharing. Semakin memberkati kita semuanya sama-sama di tempat ini, di kelas ini. Ada? Ibu Novi, silakan. Ada Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Kalau ya, Ibu Novi, silakan. Cukup jelas. Cukup jelas. Oh, oke, baik. Ya, maaf Ibu, suaranya terputus.